Hanya dalam 28 langkah, Fabiano Caruana menghancurkan pecatur nomor 1 asal Cina, Wei Yi. Game ini terjadi pada babak kedua Norway Chess tahun 2025. Wei Yi memulai dengan E4. Caruana bertahan dengan pertahanan Sisilia. Setelah kuda F3 dan kuda C6, Wei Yi menyerang dengan gajah B4. Ini adalah Sisilia varian Nesmedinov Rosolimo attack. Caruana mendorong E6, lalu Wei Yi mendorong C3, bersiap untuk mendorong pion D4. Di posisi ini, Fabiano Caruana terlebih dahulu mendorong pion D5. Wei Yi mendorong D3, memperkuat pion sekaligus bersiap untuk mengembangkan gajahnya. Selanjutnya, Caruana mengeluarkan gajah D7, lalu menteri E2, setelah itu kuda G ke petak E7. Kemudian, Wei Yi bermain agresif. Dia mendorong H4. Fabiano Caruana di posisi ini menghentikan laju pion dengan H5. Setelah itu, putih rokade mengamankan raja. Di posisi ini, Caruana menantang center dengan pion D4. Gajah makan kuda adalah langkah terbaik menurut engine. Namun, Wei Yi memilih untuk mendorong pion B4. Sebuah langkah yang dianggap tidak akurat menurut engine. Di posisi ini, Caruana mengusir gajah. Setelah gajah mundur, kuda G6. Membuka proteksi gajah pada pion sekaligus membuka ancaman menteri pada pion H. Di posisi ini, Wei Yi menukar pion B. Hal ini membantu Caruana sekaligus mengembangkan gajahnya. Setelah itu, gajah makan kuda, gajah makan gajah. Kembali, ancaman pada pion H dan pion C. Selanjutnya, Wei Yi memutuskan pion makan pion menyerang gajah. Tentu saja, gajah makan pion, serangan pada benteng, dan kuda makan gajah. Menteri makan kuda, benteng putih kembali terancam. Di posisi ini, Wei Yi menyerang dengan gajah B2. Oleh karena itu, Caruana menarik mundur menteri ke petak D7, membiarkan Wei Yi untuk makan pion. Namun, Wei Yi tidak makan pion. Apabila di posisi ini, dia berani makan pion, maka benteng G8. Sebuah tekanan yang sangat berbahaya. Hitam berada pada posisi yang sangat unggul karena seluruh perwiranya mengarah ke sayap Raja Putih. Oleh karena itu, pion G7 adalah pion beracun. Tentu saja, Wei Yi menyadari hal itu. Di posisi ini, dia memilih kuda ke petak A3 dan E5. Kemudian, kuda C4 menyerang pion, maka menteri menjaga pion. Lalu, pion G3 dimainkan oleh Wei Yi. Dengan demikian, maka pion hanya tetap aman. Selanjutnya, Fabiano Caruana mengaktifkan benteng ke petak D8, lalu kuda mundur E3. Setelah itu, kuda mundur E7. Posisi ini masih seimbang. Akan tetapi, Wei Yi memilih langkah yang tidak tepat. Dia mendorong F4. Langkah yang menurut engine memberikan keunggulan untuk hitam. Di posisi ini, Caruana langsung menyerang pion. Wei Yi bertahan dengan benteng A ke petak D1. Setelah itu, pion makan pion, benteng makan pion, dan F6. Kemudian, Wei Yi kembali membuat kesalahan. Posisi ini sesungguhnya sudah seimbang. Namun, dia memilih menempatkan kuda di petak F5, menantang pertukaran.
Fabiano Caruana kembali berada pada posisi unggul. Kuda langsung makan kuda, benteng makan kuda. Setelah itu, menteri makan pion. Caruana berhasil unggul 1 pion. Di posisi ini, Wei Yi mengambil pion dengan bentengnya, kembali mendapatkan pionnya yang hilang. Akan tetapi, langkah ini sesungguhnya adalah langkah yang tidak tepat, menurut analisa engine. Apabila di posisi ini benteng makan benteng, maka menteri makan benteng mendapatkan tempo skak. Setelah raja ke petak E7, gajah mundur C1. Hitam hanya sedikit lebih unggul. Tentu saja, Caruana ingin mempertahankan keunggulannya. Dan di posisi ini, Caruana memainkan sebuah langkah yang sangat bagus. Dia rokade. Sebelum kita lanjut, barangkali ada yang bertanya, apakah boleh rokade pada posisi seperti ini? Jawabannya tentu saja boleh. Pada level catur internasional, rokade pada posisi ini sangat dimungkinkan. Kenapa dibolehkan? Karena benteng putih hanya menghalangi jalannya benteng, bukan menghalangi jalannya raja. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Wei Yi kembali membuat kesalahan. Dia memilih benteng A1 menyerang menteri. Maka, menteri mundur F7 menekan benteng. Kemudian, benteng F5. Setelah itu, Fabiano Caruana mengambil pion. Ada ancaman open skakster pada langkah selanjutnya. Wei Yi belum menyerah. Di posisi ini, dia memainkan langkah kombinasi benteng makan gajah. Sepertinya Wei Yi berharap Caruana membuat kesalahan. Apabila di posisi ini pion makan benteng, maka hitam akan kalah 1 perwira. Tentu saja, Caruana tidak sekonyol itu. Dia telah memperhitungkan semuanya, dan Caruana berhasil menemukan langkah terbaik. Silakan pause sejenak dan temukan langkah terbaik yang dimainkan oleh Fabiano Caruana. Apabila Anda berhasil menemukan langkah menteri C4, maka selamat. Langkah ini membuat Wei Yi langsung menyerah. Apabila di posisi ini benteng melarikan diri, maka benteng makan pion. Skakster. Setelah raja F1 misalnya mendekati menteri, maka benteng G1, skak. Taktik ini disebut dengan attraction. Setelah raja makan benteng, hitam akan mendapatkan menteri. Bagaimana jika raja langsung ke petak F2? Maka menteri makan benteng. Hitam unggul secara kualitas